Bincang pinggiran kali ini akan mendiskusikan topik yang lumayan hangat ya. Kita akan bicara tentang pariwisata dari Indonesia Timur, khususnya dari kota super premium, dari kota super prioritas gitu. Nah, di sini Bincang Pinggiran sudah mengundang teman muda dari Manggarai Barat, ada Bung Roni. Halo Bung Roni, selamat bergabung dengan kami di Bincang Pinggiran. Ya, selamat sore Kakak Ari. Ya, kalau lihat dari wajahnya sangat segar, kayaknya sudah menikmati kopi Manggarai ini ya. Ini lagi menikmati kopi Intala. Kebetulan di kita punya desa brandingnya namanya kopi Intala. Cuman yang saya rasa minum sekarang ini kopi Intala rasa Arabica. Wah, ini saya langsung pengen minum juga ini. Ya, Bung Roni, kita juga di sini dengan Mas Arijito. Ya, Mas Arijito. halo. Ya, Mas Ari. Ya, Mas Roni. Ya, halo. Kebetulan Mas Ari tidak lagi di Jogja ya, Mas ya? Halo. Iya, ini lagi menjelajah. Tapi saya senang ini ada bidang dua topik kita ini untuk sebenarnya mengangkat hal-hal yang lahir dari pinggiran itu penting. Bung Roni, terima kasih bisa hadir, kita ngobrol bertiga ya sama Mas Rian. Mas Rian ini kebetulan juga banyak memiliki akar historis dengan Manggarai. Jadi pas ini kita ngobrol bertiga. Ya, ini ibaratnya pulang kampung Mas Ari. Jadi kita cerita tentang kampung halaman, tapi tentu Bang Roni punya pengalaman, punya perspektif juga dari pengalaman yang digeluti di sana gitu. Nah, Bang Roni bisa cerita tidak kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Bang Roni dan teman-teman di Manggarai Barat, khususnya di Coal gitu. Kira-kira apa yang sedang digarap gitu, sedang mengerjakan apa dan bagaimana prosesnya. Tapi sebelum itu kita juga pengen tahu latar belakang Bang Roni seperti apa. Bisa diceritakan sedikit latar belakangnya. Ya. Baik, terima kasih Kakak. Kebetulan saya sudah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali itu 8 tahun yang lalu. Jadi saya mengambil prodi destinasi pariwisata dan pernah kerja di Bali dulu 2 tahun. Jadi gara-gara pandemi tahun 2020 kami diistirahatkan, akhirnya pulang. Begitu. Jadi kalau misalnya sekarang memang saya sudah berada di kampung dan mencoba untuk mengembangkan suatu konsep desa wisata. Kebetulan ini bagian dari upaya kita untuk merespon cepat pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Dan ini memiliki sejarah menarik karena awal terbentuknya kelompok yang kami kembangkan ini sebenarnya di tahun 2020 itu gara-gara pandemi. Jadi saya mencoba untuk mendekatkan dengan anak muda dan membentuk sebuah organisasi yang kami namakan Ikatan Pemuda Kreatif. Dan waktu itu upaya yang kami lakukan sebenarnya untuk memanfaatkan waktu luang kami selama kami ada di desa. Dan waktu itu pun konsep pengembangan desa wisata memang lagi rame. Jadi berbicara tentang Labuan Bajo sekarang, tantangannya bagaimana masyarakat itu bisa merespon cepat pembangunan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Jadi saya pun punya misi besar, mudah-mudahan kita di Labuan Bajo ini tidak hanya bergeraknya di Labuan Bajonya saja. Jadi kita upayakan supaya khusus yang ada di desa. Jadi melihat perkembangan Labuan Bajo saat ini, memang tujuan utama wisatawan datang ke Labuan Bajo itu memang hanya ke Taman Nasional Komodo ya. Jadi tantangan terbesar kita bagaimana masyarakat itu bisa merasakan dampak dari pengembangan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Hal sederhana yang sudah kami kembangkan selama ini, memang ini tidak mudah karena jarak dari Labuan Bajo menuju kampung kami, khususnya di Desa Coal ini sekitar 3 jam. Tapi itu pun kami sudah tahu bahwa
di 5 tahun yang akan datang, tentu pos untuk wisatawan masuk dari Labuan Bajo menuju Kruteng, tentu ini akan lewat jalur utara, di mana begitu banyak penawaran atraksi wisata. Jadi salah satu bagian dari inovasi yang kami hadirkan di awal di tahun 2020 yaitu bagaimana kami bisa menyediakan rest area waktu itu. Nah, makanya kami bersama anak muda mencoba untuk berinovasi, memanfaatkan suatu potensi bukit yang dulunya itu hanya tempat pembuangan sampah di kampung ini. Dan di kampung ini pun begitu banyak anak muda yang bisa dibilang mereka memiliki latar belakang hanya tamatan SMA. Dan upaya untuk mereka mencari lapangan pekerjaan pun agak susah karena waktu tahun 2020 itu semua juga agak sedikit susah untuk mencari pekerjaan karena pandemi. Jadi saya mencoba memanfaatkan waktu luang, ya membangun sebuah konsep yang besar itu tentu kita lebih dulu berdiskusi dan tentunya saya mencoba untuk mengajak mereka untuk bergabung sebuah organisasi kepemudaan, tapi di dalam organisasi itu punya visi misi besar. Dan visi misi besar ini memang mengarahnya lebih kepada based on tourism, jadi dia berbasis pariwisata. Nah, waktu itu pun anak muda di sini sudah mulai terbiasa dengan diskusi dan mencoba untuk melakukan suatu terobosan baru. Akhirnya kami membuat fasilitas spot wisata, dan fasilitas spot wisata ini lebih mengarah kepada spot foto begitu. Dan ternyata kita memanfaatkan media sosial untuk kita brandingkan bahwa di Desa Coal ini ada destinasi baru, dan waktu itu kita kasih nama destinasinya itu Bukit Porong begitu. Bukit Porong, ya. Setelah itu pemerintah sudah mungkin mereka melihat perkembangan di media sosial ya, begitu banyak kunjungan. Kemudian memang waktu itu tahapan branding awalnya itu kita hanya targetkan wisatawan lokal aja, jadi lebih ke anak-anak remaja begitu. Jadi waktu itu pun pemerintah berupaya untuk ikut terlibat, dan di akhir tahun 2020 mereka mengadakan kegiatan Desa Coal. Itu kegiatannya itu waktu itu kegiatan sosialisasi CHSE, dan waktu itu yang hadir dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, itu bagian dari respon mereka supaya spot wisata ini nantinya akan dikembangkan begitu. Dan mereka merekomendasikan supaya ada organisasi yang nantinya bisa dibimbing dengan baik oleh dinas, dan itu waktu itu mereka merekomendasikan bahwa bagaimana kalau misalnya membentuk kelompok sadar wisata. Jadi Pokdarwis yang nantinya bisa bermitra dengan Dinas Pariwisata. Nah, waktu itu saya mencoba untuk melakukan pendekatan bukan hanya dengan anak muda. Jadi masyarakat sudah mulai ikut terlibat, dan waktu itu pun saya mencoba untuk mengajak mereka bahwa bagaimana kita membentuk sebuah kelompok sadar wisata, tapi di dalamnya kita bentuk kelompok kerja. Jadi kelompok kerja ini nantinya itu kita akan buatkan program kerja. Jadi kelompok kerja ini kakak di dalam kelompok sadar wisata yang pertama itu ada kelompok kerja daya tarik wisata, kemudian yang kedua itu ada kelompok kerja seni budaya, ada kelompok kerja home industry, itu industri rumahan, kelompok kerja homestay juga ada, humas, dan juga kelompok kerja kebersihan dan keamanan. Jadi kita buat suatu wadah di mana ini nanti sebagai wadah untuk kita berdiskusi. Dan waktu itu pun memang respon dari pemerintah, khususnya dari pemerintah desa juga sangat cepat. Dan waktu itu kami dikukuhkan sehingga Desa Coal yang awalnya tidak ditetapkan menjadi desa wisata, akhirnya Bapak Bupati pun mengeluarkan surat keputusan sehingga Desa Wisata Coal ini ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2021. Iya. Wah, ini sudah sangat lengkap ini, Bang Roni. Jadi cerita awal bagaimana Bang Roni di Bali, terus akhirnya mentransfer pengetahuan itu untuk mengembangkan desa di
Manggarai Barat gitu di Golobelu dan sampai pada akhir ini menjadi desa wisata ya. Yeah. Nah, bisa berbagi sedikit cerita tentang kira-kira apa pengetahuan yang didapat di Bali yang akhirnya menjadi inspirasi penting ya, sehingga bisa mengembangkan desa wisata ini. Karena kita tahu juga kan Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai salah satu bagian dari 10 Bali Baru gitu. Jadi ya tentunya pengalaman Bung Roni di Bali jadi pengalaman yang sangat berharga gitu. Kira-kira pengetahuan-pengetahuan apa yang didapat di Bali yang akhirnya dibawa ke sana? Iya, jadi sebetulnya kita waktu kuliah ya selama 4 tahun. Jadi karena di prodi destinasi pariwisata itu kita sering melakukan observasi di beberapa tempat wisata ya. Bukan hanya di Bali, bahkan kita pergi ke Lombok, ke destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Bahkan kita sampai ke Batam waktu itu. Dan observasinya pun kita melihat dari segi kekuatan daya tarik wisata. Karena bagaimanapun juga wisatawan kalau misalnya datang ke suatu tempat itu pasti ada daya tarik wisata yang memiliki kekhasan di sana. Makanya kalau di Bali itu sebetulnya kalau dilihat memang mereka brandingnya lebih kepada budaya ya. Jadi betul-betul kita memulainya kita harus bisa melihat bahwa 5 tahun ke depan ini kita akan kembangkan konsep desa wisatanya akan seperti ini. Kebetulan dalam tahapan pengembangan desa wisata itu ada 4 tahapan ya Kak. Jadi ada tahapan rintisan, kemudian ada tahapan desa wisata berkembang, kemudian yang ketiga ada desa wisata maju, kemudian nantinya desa wisata mandiri. Dan itu pun tahapan itu kita harus bisa lalui bahwa di tahap rintisan ini kita harus terlebih dahulu perlu kita membuat sebuah wadah yang nantinya menjadi ruang untuk kita bisa berkomunikasi. Makanya Pokdarwis inilah yang menjadi wadah utama sehingga pengelolaan desa wisata Coal sampai saat ini bisa dibilang berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga saya selalu mengarahkan kepada teman-teman di sini bahwa yang kita targetkan sementara saat ini adalah kita jangan targetkan dia punya profitnya dulu. Jadi yang kita targetkan benefitnya. Karena tantangan terbesar di Labuan Bajo saat ini lebih mengarah kepada SDM ini. Jadi masyarakat memang belum memahami seperti apa pengembangan pariwisata. Dan apalagi ini jauh dari Labuan Bajo, tentu kita mengarahkan mereka terkait dengan pariwisata ini masih sangat baru. Betul-betul kita mulai dari hal yang sederhana. Oke. Ya. Nah, di dalam kelompok yang dikembangkan ini, kira-kira anak mudanya ada berapa banyak, Bung? Anggota kita di sini sekitar 100 lebih. Jadi lebih banyak itu ada mulai SD, SMP sampai dengan SMA dan juga ada anak-anak yang memang belum memiliki pekerjaan gitu. Jadi mereka tinggal di sini ya bergabung dan organisasi ini begitu. Jadi bervariasi ya ininya. Iya. Komposisi orang di dalamnya itu bervariasi. Iya. Nah, Mas Ari mungkin ada yang mau digali, Mas, pengalaman dari Manggarai Barat ini. Ya ini memang ini saya beberapa kali menyimak satu model anak-anak muda yang sebetulnya berhasil menyatakan potensi. Mungkin Bung Roni bisa bercerita anak muda itu yang Anda mulai himpun itu dengan memilih kategori apa? Ini satu, kemudian yang kedua, apakah sembarang anak muda kemudian Anda ajak, Anda organisasi gitu, kemudian bisa membuat sesuatu yang langsung bisa dirasakan. Nah ini kita punya pengalaman, misalnya anak muda di sana itu punya banyak arena yang bisa dimasuk. Jadi pengalaman berwisata di Komodo ini sudah menjadi branding sana ya. Tapi ketika membawa itu pada aspek yang berbeda, itu gimana Mas Roni Bung Roni bisa cerita? Iya, jadi tantangan terbesar di sini kebetulan
konsep pengembangan desa wisata ini lebih kepada konsep kreatif ya Pak. Jadi segala sesuatu yang kami hadirkan di sini lebih kepada inovasi. Karena daya tarik wisata yang kami kembangkan di sini aja, Bukit Porong yang awalnya memang belum ada nama, itu hadir di tahun 2020 itu karena kita mengembangkan sebuah inovasi wisata buatan. Jadi ada bukit, kita lengkapi dengan spot foto, dan di situ pun kita mencoba mengemas ini dalam sebuah strategi, ada namanya strategi Storynomic and Nature Activities Tourism. Jadi Storynomic ini adalah bagaimana kita mengedepankan sebuah destinasi itu dengan kekuatan cerita, kemudian dengan kekuatan konten kreatif, kemudian ada living culture. Jadi sebetulnya di Desa Wisata Coal ini yang kita kemas adalah bagaimana kita mengkombinasikan atraksi yang memang mengedepankan kegiatan wisata yang ada di desa. Jadi memang tidak terlepas dari wisata alam, wisata buatan, kemudian handmade tourism. Sampai saat ini pun kita sudah mampu untuk mengemas pariwisata. Dan kembali lagi bahwa kelompok kerja yang kita bina di sejak tahun 2021 sampai saat ini itu tergabung dalam sebuah kelembagaan, dan di dalam kelembagaan itu sudah kita selalu mengadakan evaluasi. Jadi setiap 1 bulan pun selalu ada kegiatan. Dan lemahnya pengembangan desa wisata yang saya lihat di Manggarai Barat saat ini adalah mereka belum bisa membangun sebuah sistem dalam sebuah organisasi. Yang dilakukan oleh Mas Roni untuk mengembangkan desa wisata, ya ini lebih karena tren yang selama ini ada muncul, atau memang Mas Bung Roni yang sudah punya pengalaman belajar di Bali, kemudian mau dicobakan menerapkan di sana, dan ternyata ini punya keunikan. Jogja itu contohnya kombinasi antara wisata budaya, wisata alam, ekonomi itu bisa jalan. Gimana Mas Roni bisa bercerita? Jadi bisa dibilang kalau misalnya mengikuti tren, iya, tapi kita pun harus dibekali dengan pengalaman, dibekali dengan ilmu pengetahuan, dan tentunya saya sudah melihat begitu banyak desa-desa wisata yang sudah berkembang di Bali, bahkan di Ubud, kemudian di Jogja pun ada Penting Sari, dan begitu banyak desa-desa wisata yang memang itu pun dikreasi oleh masyarakat sendiri. Makanya pengembangan desa wisata yang dikembangkan di desa Coal ini lebih kepada community based tourism, jadi pariwisata yang berbasis masyarakat. Yang uniknya di Desa Wisata Coal ini bukan karena diinisiasi oleh pemerintah. Jadi kebanyakan desa wisata yang hadir di Manggarai Barat itu memang karena munculnya di sana ada air terjun. Berarti di sana ada ini begitu. Tapi di Desa Wisata Coal ini uniknya dia hadir karena betul-betul terinspiratif dari pengalaman yang sudah saya dapatkan di Bali. Jadi saya mencoba untuk membawa itu. Bahkan waktu di awal pun saya mencoba untuk membangun ini secara swadaya, secara mandiri, tanpa keterlibatan dari pemerintah. Nah, sehingga waktu Bukit Porong ini sudah masuk dalam contohnya salah satu ajang tingkat nasional saja, Anugerah Desa Wisata Indonesia masuk di 300 besar. Di situ pemerintah sudah mulai melihat bahwa ternyata suatu desa wisata itu hadir, itu bukan karena pemerintah, itu memang harus butuh suatu wadah yang mampu menggerakkan, sehingga bisa dibilang kelompok sadar wisata ini salah satu peluang untuk bisa membangun sebuah sistem, sehingga bagaimana kita mendesain, contohnya kalau misalnya dalam desa wisata atau pariwisata itu kan ada 4 tahapan yang harus kita kaji bersama. Yang pertama itu harus ada atraksinya, baik itu alam, buatan, sama budaya. Kemudian yang kedua itu harus ada aksesibilitas. Kalau dari Labuan Bajo ke sini itu yang perlu diperhatikan aksesnya. Jadi memang yang kami kembangkan saat ini sebetulnya itu yang kami lihat itu bukan jangka pendek ya. Yang kami lihat adalah jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita tidak mulai dari sekarang, apalagi Labuan Bajo sudah dibrandingkan dengan pariwisata mais ya. Jadi nanti datang
wisatawan dari luar kemudian mengadakan pertemuan kemudian sambil liburan begitu. Kami sangat mengharapkan ada di sekitar kawasan destinasi super prioritas ini itu juga ada dampaknya. Dan yang membedakan produk yang kami hadirkan dari desa wisata ini, kebetulan salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh kelompok kerja home industry atau kelompok kerja industri rumahan di mana di dalamnya itu sebagian besarnya ibu rumah tangga. Jadi mereka sudah melahirkan sebuah produk ekonomi kreatif, kuliner dan juga kria. Tapi kuliner ini itu ada 2 brand yang sudah kita kembangkan dari Bukit Porong. Meskipun Bukit Porong ini sudah brandnya sudah naik, tapi kita mencoba untuk melihat dampak bahwa Bukit Porong ini bukan hanya bukan hanya nanti populer namanya saja, tapi tentu harus ada dampak untuk masyarakatnya, sehingga kelompok kerja home industry ini dia harus mampu mengikuti tren perkembangan Bukit Porong. Jadi sehingga masyarakat di sini mencoba untuk memanfaatkan komoditi lokal. Kebetulan potensi yang ada di Desa Wisata Coal yang paling unggul ini adalah kopi. Sehingga salah satu momen untuk kita branding Bukit Porong, di lain hal juga kita memanfaatkan potensi pertanian yang ada. Dan yang menariknya adalah di sini kita mencoba untuk mengembangkan suatu brand. Kebetulan nama kopi yang kita kembangkan ini adalah namanya Kopi Intala. Mungkin Kak tahu Intala ini bahasa Indonesianya itu bintang. Karena adanya di Bukit Porong. Tadi belum saya ceritakan terkait narasi Bukit Porong ini. Jadi Porong ini kalau di dalam bahasa Indonesianya itu melihat, menonton dan menyaksikan begitu. Jadi melihat dan menyaksikan keindahan alam begitu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan budaya, Porong ini adalah harapan. Sehingga Bukit Porong ini sekarang sudah punya tren terbaru, namanya itu Negeri Sejuta Harapan. Jadi orang datang ke Bukit Porong itu untuk menemukan harapan, untuk menyampaikan harapan, dan yang mereka temukan di sana juga adalah di mana masyarakatnya itu tumbuh dengan caranya sendiri untuk bisa merespon cepat pengembangan pariwisata yang Labuan Bajo, sehingga hadirlah brand Kopi Intala, di mana Kopi Intala ini kami narasikan kopi dengan penuh harapan begitu. Dan Kopi Intala ini ada 3 varian, ada Arabica, ada Robusta, ada kopi jahe begitu. Sehingga sekarang pun pemerintah daerah sudah memilih Desa Wisata Coal ini menjadi salah satu desa wisata inovasi melalui program tahun 2022. Itu ada program Pasma Dewi. Waktu itu dari pemerintah daerah kerjasamanya dengan beberapa akademisi yaitu Poltekkes Bajo, kerjasama dengan Sustur juga. Mereka melakukan penilaian beberapa desa wisata yang ada di Manggarai Barat yang berpotensi. Salah satu desa wisata dari 6 desa wisata itu salah satunya Desa Wisata Coal. Dan yang menariknya itu di tahun 2022 Desa Wisata Coal ini sudah masuk dalam kategori desa wisata berkembang. Oke, berarti sudah tahapnya bisa sudah dibilang tahapannya sudah masuk dalam kategori berkembang di mana di dalamnya itu sudah ada atraksi wisata, ada paket wisata, ada aktivitas wisata, kemudian juga ada kelembagaan, sehingga penilaian itu pun yang bisa dibilang pemerintah daerah sudah melihat nih, ternyata hadirnya desa wisata itu seutuhnya itu harus dari masyarakat sendiri. Kalau dorongan pemerintah, kebanyakan itu mereka selalu mengadakan sosialisasi, terkadang itu pun sosialisasi 3 hari, habis itu pulang ya diam sampai di rumah begitu kan. Ya ini menarik. Learning by doing-nya itu nggak ada. Jadi kebanyakan orang-orang dari desa wisata itu mereka pergi mengikuti pelatihan, habis sampai di ruang pelatihan pun yang dibicarakan hal yang sama. Tapi saya pernah kebetulan saya pernah dipercayakan menjadi narasumber waktu tahun 2021. Jadi saya bawa materi tentang Bukit Porong ini, dan ternyata mereka sangat tertarik dengan konsep yang kami bangun. Karena yang pertama itu adalah yang kami bangun ini itu hadirnya dari masyarakat sendiri. Jadi kami menyampaikan bahwa ini adalah model kita supaya bukan pemerintah lagi yang membawa program,
tapi kita yang membuat program sehingga pemerintah akan memfasilitasi. Jadi Bukit Porong ini salah satu sampel di mana nanti kita hanya menyediakan spot foto, tapi tugasnya pemerintah itu kan hanya ada dua. Kalau dalam kepariwisataan itu ada dua, sebagai fasilitator dan penentu kebijakan. Jadi apa yang kita hadirkan di desa wisata itu pasti akan difasilitasi sepanjang kelembagaan yang kita bangun itu sudah punya legalitas ya. Dan saya pun sudah perjuangkan kelompok sadar wisata ini sudah memiliki akta pendirian, kemudian juga sudah memiliki prestasi. Jadi di tahun 2022 kami memenangkan Piagam Creative Tourism Destination Award untuk kategori pemuda kreatif. Itu perwakilan dari NTT waktu itu. Kemudian juga tahun ini kebetulan di HUT tahun hari ulang tahun Mabar baru-baru kemarin di tanggal 25 dari Bupati sendiri memberikan apresiasi kepada kami bahwa salah satu desa wisata yang sudah berhasil mengembangkan konsep desa wisata yang berbasis kreatif ala desa wisata Coal. Dan menarik, itu pun kami sudah terima ya tahun ini. Artinya kan pengakuannya sudah level nasional dan daerah ya itu. Iya. Dan tadi cerita Bung Roni tadi kan menarik ya, selain ketika kita nanti berkunjung ke Desa Coal dan menikmati Bukit Porong, kita bisa menikmati kopi dengan berbagai varian tadi itu. Tapi ini cerita besarnya adalah bagaimana Bukit Porong ini menjadi narasi tentang kemampuan warga lokal ya, kecerdasan warga lokal untuk membangun inovasi. Karena ya seperti yang kita tahu kan Bung Roni, bahwa pariwisata di Manggarai Barat itu kan lebih pendekatannya sangat negara ya, negara yang membranding super prioritas, kota super premium, dan ya tentu saja Bung Roni paling paham bagaimana situasi konflik politik, konflik kebijakan yang terjadi. Tapi yang menarik dari cerita Bung Roni tadi adalah bagaimana kecerdasan lokal itu, orang-orang di lokal, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada itu bisa memunculkan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang di luar dari tadi ya narasi super prioritas gitu. Tapi tahapannya clear, jelas, dan sudah mencapai posisi yang tadi Bung Roni bilang sudah menjadi desa wisata berkembang gitu. Ya. Tapi kembali ke awal tadi Bung Roni, ada cerita menarik bahwa Bung Roni ini kan memang belajar tentang pariwisata gitu. Paham lah tentang pariwisata, bahkan punya pengalaman banyak ya, bukan hanya di Bali, di Lombok gitu kan. Dan tentu tidak diragukan dari sisi kualifikasi pengetahuan tentang pariwisata. Tapi di satu sisi Bung Roni tadi cerita tentang masyarakat yang memang pemahaman tentang pariwisatanya belum memadai gitu. Ini kan anak tanah, anak kampung yang sekolah ke Bali dan punya pengalaman dan ya bisa menjadi guru lah, punya pemahaman yang luar biasa, tapi berjumpa dengan adik kakak di kampung yang memang mereka tahu daerahnya ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, tapi pemahaman mereka tentang pariwisata itu belum maksimal gitu, belum cukup berkembang. Nah, artinya kan ada tantangan ya Bung Roni. Bung Roni yang punya pengalaman dengan masyarakat yang masih berkembang pemahaman tentang itu. Nah, kira-kira seperti apa cara Bung Roni bisa mentransfer pengetahuannya itu ke masyarakat yang Bung Roni bilang tadi, pemahaman mereka tentang pariwisata itu belum maksimal gitu. Karena ini penting, terutama kalau kita lihat perkembangan masyarakat di Manggarai Barat ya, soal bagaimana mereka menerjemahkan pariwisata ini. Tentu pengalaman dari Bung Roni kan bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini mungkin di daerah Manggarai Barat sedang mengembangkan juga gitu. Kira-kira bagaimana mentransfer pengetahuan yang ada itu, apa faktor-faktor yang membuat itu bisa berjalan gitu. Iya. Jadi menarik ya. Memang selama ini lebih banyak anak muda yang pintar untuk berbicara tapi sulit untuk praktek gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berdiskusi, ya saya rasa berdiskusi satu hari pun bisa. Tapi kalau misalnya kita tidak praktek, itu salah satu faktor yang saya rasa
kalau kita mau bangun, contohnya kita mau bangun daya tarik wisata, kemudian kita hanya punya modal diskusi dan tidak ada praktek, saya rasa itu mustahil. Makanya kembali lagi bahwa pendekatan yang di awal itu adalah kita membangun sebuah sistem dalam organisasi. Jadi sistem organisasi itu kembali lagi bahwa organisasi mana dulu yang memang mengarahnya ke pariwisata. Kebetulan dari Dinas Pariwisata ini kan sudah ada organisasi yang nanti bisa bermitra dengan mereka. Namanya kelompok sadar wisata. Sehingga organisasi ini nanti bisa didampingi oleh Dinas Pariwisata. Pendekatan knowledge yang selama ini saya lakukan, kembali lagi harus ada local champion yang betul-betul harus mengabdi dengan masyarakatnya. Jadi selama ini kata kuncinya local champion itu ya? Ya, local champion yang betul-betul harus apa ya? Bisa dibilang dia harus berada di sana terus. Jadi dia tidak hanya dari jauh memberikan motivasi, betul-betul dia kalau misalnya punya mimpi besar di 5 tahun yang akan datang, dia harus komitmen dengan apa yang dia punya, dia rencanakan. Jadi di awal itu dia harus stay, dia harus lakukan pendampingan, kemudian dia harus merencanakan. Di awal itu harus bikin bagaimana. Jadi upaya yang kami kembangkan selama ini, Kakak, yang saya selalu arahkan ke mereka, ke masyarakat. Kebanyakan masyarakatnya kita ini berbuat sesuatu itu harus ada uang. Jadi kita orang Manggarai ini kalau tidak ada uang, kalau kita tidak praktek sesuatu berarti ini tidak akan mendapatkan uang. Kembali lagi pariwisata itu butuh jangka panjang, butuh butuh pemahaman yang luas, kemudian belum cukup untuk kita hanya melakukan sosialisasi 4 hari seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Betul-betul di sana harus ada pendampingan. Kalau misalnya tidak ada local champion, ya kepala desanya harus bergerak secara aktif begitu. Beruntungnya karena memang selama ini betul-betul ini bagian dari proyek saya. Ini mimpi besar saya waktu saya kuliah pun pulang, saya harus berbuat sesuatu untuk Manggarai Barat. Dan saya pun mencoba untuk membangun inovasi ini tanpa di awalnya itu seperti saya bilang, jangan dulu libatkan pemerintah. Yang paling diutamakan adalah libatkan masyarakat yang ada di sekitar, baik di tetangga, teman, dan lain sebagainya. Jangan dulu kita, contohnya kita mau bangun ini, terus kita mintanya ke pemerintah harus bangun toilet dan lain, jangan. Jadi pemerintah itu kalau misalnya dia mau investasi sesuatu, dia harus punya value. Jadi kedepannya ini nanti apakah bisa ada tidak devisa untuk negara begitu, ada tidak profit untuk pemerintah begitu. Kembali lagi bahwa kita membangun kepercayaan masing-masing. Kelembagaan kita membangun kepercayaan, dengan pemerintah juga kita membangun kepercayaan. Sepanjang kita bisa menghadirkan sebuah inovasi, tentu kembali lagi pemerintah mereka tidak bisa ikut secara langsung dalam pengembangan itu. Jadi mereka sudah dibatasi. Jadi betul-betul di sini yang berperan penting kembali lagi pariwisata itu adalah pengembangan pariwisata pedesaan itu adalah dia harus mengedepankan community based tourism. Jadi yang berperan itu adalah masyarakat. Jadi di dalamnya itu kita mengadakan musyawarah, kemudian program-program yang kita inginkan itu tidak harus kita langsungkan tawarkan ke desa. Bila perlu kita buat sebuah lembaga dulu, lembaga masyarakat. Ada pandangan umum di masyarakat ya bahwa ketika ingin mengerjakan sesuatu itu orientasinya ya ekonomi gitu utamanya gitu kan. Nah, kan ada kesadaran, ada cara berpikir yang sudah mapan dalam cara berpikir masyarakat. Nah, itu kan tantangan yang dihadapi. Kira-kira cara Bung Roni meyakinkan orang itu seperti apa gitu. Sehingga teman-teman muda, masyarakat yang lebih luas juga merasa tertarik. Ya benar, ini ada local champion yang harus kita ikuti gitu. Karena dia membawa harapan, membawa hal-hal baik ke depan buat kampung gitu. Kira-kira caranya seperti apa membuat mereka tergerak gitu? Kembali lagi bahwa memang tidak terlepas dari upaya kita untuk bisa karena kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat di sini kembali lagi apa yang kita bisa kasih untuk mereka begitu. Jadi memang tujuan utamanya nanti lebih kepada pengembangan usaha ya. Kalau dalam pariwisata itu bagaimanapun juga itu pariwisata harus punya dampak ekonomi. Tapi kembali lagi pariwisata ini harus sustainable, berkelanjutan. Jadi di dalamnya itu harus ada pelestarian budaya dan lain sebagainya. Tapi untuk meyakinkan mereka, memang selama ini
upaya yang saya lakukan itu adalah dengan memberikan apa ya, bisa dibilang prestasi yang sudah saya dapatkan selama ini menjadi bagian dari kekuatan yang bisa saya berikan ke mereka. Oh, gitu. Jadi lebih menurut mereka ini ya, mungkin, contoh ya. Iya. Ya, menjadi Jadi contoh. pendekatan yang iya. Jadi kembali lagi bahwa selama ini saya selalu meyakinkan mereka bahwa kita tidak hanya bergerak secara regional, bahkan tahun 2021 pun saya meyakinkan mereka bahwa kita bisa berjejaring dengan internasional. Kebetulan waktu itu ada program dari Bakti Kominfo untuk bisa berjejaring dengan salah satu travel agent yang memang katanya sudah berbadan dunia ya, namanya Adventure Travel Trade Association. Jadi agent ini nanti mereka punya wisatawan, tapi mengarahnya lebih kepada kekuatan potensi lokal. Sehingga waktu itu di tahun 2021 kami sudah mampu berkolaborasi secara internasional waktu itu, Kak. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu semacam pertukaran budaya, tapi difasilitasi oleh Bakti Kominfo, sehingga waktu itu ada kegiatan namanya Virtual Tour Internasional. Jadi ada salah satu sekolah di Australia, mereka belajar dengan salah satu sekolah yang ada di sini, sehingga Bukit Porong ini menjadi salah satu wadahnya untuk bisa menghubungkan antara sekolah yang di Australia dengan sekolah yang ada di Indonesia, dan pilihannya yaitu salah satu lembaga yang ada di sini. Sehingga dengan kita memberikan jejaringan seperti itu, saya rasa orang tua yang ada di sini mereka tidak butuh mereka tidak butuh uang. Yang mereka butuh itu adalah nama besar. Jadi awalnya kampung ini bisa dibilang kampung yang kumuh, kampung yang biasa, bahkan tidak diperhatikan. Tapi kembali lagi, dalam waktu hanya 2 tahun saja, Bukit Porong bahkan Desa Cual itu sudah mendapatkan penghargaan secara berturut-turut. Sehingga kembali lagi bahwa untuk bisa memberikan kepercayaan kepada mereka, kita harus mampu memberikan sesuatu yang lebih untuk mereka. Salah satunya adalah prestasi. Artinya apa ya? Ada pengakuan secara dunia juga ya. Itu. Ya. Saya tadi melihatkan bahwa memang pendekatannya Bung Roni itu adalah bagaimana pengetahuan itu bisa menjadi contoh buat masyarakat sekitar ya, dan itu yang menggerakkan mereka untuk menjadi bagian dari proses pemberdayaan itu ya. Nah, ini juga yang menarik Bung Roni. Kalau kita letakkan tadi cerita Bung Roni dalam konteks pembangunan pariwisata di Manggarai Barat ya. Ada Bung Roni kan paham sekali bagaimana situasi kita di sana gitu. Terutama pendekatan pariwisata super prioritas yang karakteristiknya sangat eksklusif kan. Ada problem agraria gitu, ada masalah eksklusi dan lain-lain gitu. Dari cerita Bung Roni tadi kan justru sedikit berbeda ya gitu. Ada kesadaran kolektif mau bergerak bersama gitu. Bisa diceritakan tidak ada tidak kesepakatan bersama di kampung untuk menyerahkan aset mereka gitu, bahwa wah ini aset kita bersama dan kita harus rawat bersama. Nah, karena kalau kita dengar cerita-cerita yang ada di Pulau Komodo gitu ya, atau di Kota Labuan sendiri kan, bagaimana warga lokal itu justru dengan hadirnya pariwisata mereka kehilangan akses kan ke ruang publik gitu. Nah, bisa tidak Bung Roni bercerita tentang sesuatu yang berbeda dari Desa Golocoal ini gitu. Justru bagaimana warganya menjadikan kampungnya sebagai aset bersama gitu. Wah, ini menarik. Jadi ini penting juga ya. Karena bagaimanapun kita menyediakan sebuah daya tarik, tentu di sana ada lahan. Jadi lahan ini tentu kembali lagi begitu banyak desa wisata juga yang sampai saat ini masih ada sedikit pro dan kontra terkait dengan pemanfaatan lahan. Kalau misalnya di Desa Wisata Cual, itu memang lahannya yang kami bangun di Bukit Porong itu milik pribadi. Jadi milik pribadi ini ada 3 orang. Nah, waktu pendekatan di awal, sosialisasi awal saya bersama mereka, saya memberikan sebuah
contoh di mana bisa meyakinkan mereka bahwa lahan ini nanti akan menjadi investasi untuk mereka. Lahan ini tidak hanya tidak hanya dimanfaatkan untuk tanam tanam kopi, tanam cengkeh dan lain sebagainya, tapi ada investasi yang lebih besar dari itu. Sehingga pendekatan yang di awal waktu itu adalah dengan melakukan penyerahan lahan. Itu diserahkan dari si pihak pertama sebagai pemilik lahan kepada si pihak kedua itu sebagai kelompok sadar wisata. Sehingga itu tetap jadi milik pribadi gitu. Ya, kalau misal statusnya memang masih milik pribadi. Ya. Tapi selama ini ada pendekatan dari pemerintah. Mereka bilang bahwa kalaupun kamu nanti mengharapkan ada bantuan dari pemerintah, pemerintah pengen membangun sesuatu tapi dia harus memiliki izin status lahan. Jadi lahan tersebut harus milik pemerintah sehingga nanti bisa dibangun sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Ya. Nah, inilah yang saya pikirkan hampir selama 2 tahun. Saya mencari kajian beberapa desa wisata yang sudah berjalan. Dan itu pun saya sudah berdiskusi dengan banyak teman-teman. Dan memang ternyata ini masih bisa dibilang masih 50-50. Apakah kami nanti secara mandiri atau memang kami akan serahkan kepada pemerintah. Kembali lagi bahwa spot yang ada di Bukit Porong memang di pinggir tebing. Apalagi keselamatannya juga itu yang paling diutamakan kalau dalam pariwisata. Makanya kemarin ada usulan dari Dinas Pariwisata, kami siap bantu kalau memang masyarakat di sini siap untuk menyerahkan lahannya kepada pemerintah. Sehingga sampai saat ini, Kakak, ini masih tahapan diskusi. Memang nilai positifnya kalau misalnya ini kami berikan pemerintah, kami sangat mengharapkan fasilitas yang mereka bisa kembangkan di sini itu nanti akan diberikan kembali kepada kita. Karena di sini sudah ada lembaga yang memang sudah punya legalitas hukum, kemudian sudah bermitra dengan Dinas Pariwisata. Kami juga sangat mengharapkan kalau memang ini lahan kami akan berikan kepada pemerintah, ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Karena kembali lagi Desa Wisata Coal ini saat ini masih dalam tahapan belajar, masih baru sekali. Bahkan sampai saat ini saya sudah berkolaborasi dengan dengan beberapa sekolah, bahkan SMKN 3 Labuan Bajo sudah praktek di sini. Dan target wisatawan untuk sementara saat ini yang saya targetkan sementara bukan hanya wisatawan asing yang ada di Labuan Bajo, tapi saya di sini berupaya untuk menghadirkan desa wisata sebagai sumber belajar, sumber inspirasi. Sehingga komitmen tahun 2023 ini ada beberapa sekolah sudah kolaborasi dan kami akan menghadirkan anak praktik juga di sini untuk bisa menjadi narasumber, untuk bisa praktik langsung di sini. Bahkan dari Poltek El Bajo di Labuan Bajo, tahun ini mereka akan dampingi di sini. Sehingga masyarakat di sini bukan hanya saya saja yang akan bimbing, tapi ada kolaborasi dengan lintas lembaga pendidikan bisa hadir di sini secara langsung. Dan saya rasa itu modal yang sangat kuat untuk ke depan bisa menghadirkan desa wisata yang bermutu, berkelas, dan berkelanjutan. Sehingga kembali lagi bahwa ada lembaga yang mau berkolaborasi dan kita, tentu di desa wisata itu tidak hanya dengan pemerintah desanya saja. Karena tujuan utama kalau lembaga lain masuk ke desa itu kan arahnya kepada masyarakat. Jadi masyarakat di sana sudah harus siap, minim dia harus punya lembaga komunitas yang bisa membuka ruang untuk berdiskusi dengan lembaga lain. Sehingga harapan dari Bupati, Dinas Pariwisata, Desa Wisata Soal ini ke depan akan menjadi sumber belajar. Tahun ini kami upayakan supaya Desa Wisata Coal ini masuk kepada konsep storynomic, sehingga yang kami hadirkan di sini adalah sekolah-sekolah. Jadi paket wisatanya pun itu lebih kepada edukasi semua. Jadi kami akan berkolaborasi dengan sekolah dan mereka membeli paket wisata yang kami hadirkan. Karena di daerah Jawa pun saya rasa mereka berkembang itu dengan segmentasi pasar yang tidak terlalu luas. Bahkan tetangga juga pun bisa jadikan wisatawan sepanjang itu bisa bertahan. Karena bagaimanapun juga Kakak,
kebanyakan desa wisata yang luntur itu karena mereka tidak mampu bertahan karena target wisatawannya terlalu luas. Mereka terlalu mengharapkan wisatawan asing sehingga travel agent pun agak sedikit kesusahan apalagi akses. Jadi saat ini sistem bertahan yang kami upayakan, kami akan berkolaborasi dengan beberapa lembaga pendidikan sehingga desa wisata ini masih berjalan. Entah itu nanti 2 tahun lagi akan berkembang sehingga nanti wisatawan asing nanti datang ke sini, masyarakat di sini sudah terdidik. Itulah yang menjadi upaya komitmen saya ke depan. Karena membangun kepercayaan dengan lintas pendidikan juga cukup susah ini Kakak, karena mereka mau mengizinkan anak peserta didik mereka ke desa, tentu di sana juga harus punya punya lembaga yang kuat, sehingga kemampuan kelompok sadar wisata ini pun sudah memberikan sesuatu yang besar. Bahkan di tanggal 21 di bulan April ini kami mengadakan festival kolaborasi dengan beberapa lembaga pendidikan. Itu salah satu sepak terjang kami yang kami hadirkan di desa wisata saat ini. Iya. Artinya kerja lintas stakeholders ya yang digarap. Pentahelix lah ya. Cerita tadi itu kan menarik sekali ya, bagaimana kepekaan terhadap konteks lokal, terutama isu tanah ya, karena orang Manggarai itu tanah itu menjadi basis identitas dia gitu, sesuatu yang sangat sensitif lah gitu. Tapi pendekatan tadi itu kan membincangkan tanah sebagai aset yang perlu dirunding, dibicarakan bersama, itu sesuatu yang luar biasa ya. Setidaknya ini menjadi pola atau cerita menarik karena kita tahu tadi seperti yang sudah didiskusikan, digambarkan sedikit bahwa pariwisata di Labuan Bajo, khususnya di daerah Komodo dan Labuan Bajo itu kan salah satu problem utamanya adalah problem agraria kan. Tapi justru dari cerita Bung Roni tadi kan mendiskusikan bagaimana sensitivitas atau kepekaan kita terhadap basis material dari pariwisata itu, yaitu tanah, itu justru menjadi ruang yang menarik gitu, karena disitulah orang berpikir tentang aset bersamanya, berpikir bagaimana pemanfaatan publik dari tanah yang ada gitu, sehingga dampaknya juga tentu punya dampak yang besar bagi semua orang gitu. Nah, tadi juga narasi dari Bung Roni juga menarik ya, terutama soal keterlibatan warga ya, orang muda maupun warga secara umum gitu. Nah, bagaimana Bung Roni melihat melalui pariwisata ini sejauh mana akhirnya warga punya keterlibatan aktif gitu? Apakah Bung Roni merasa bahwa pariwisata ini benar-benar menjadi arena yang membuat warga di sana, anak muda di sana lebih aktif lagi ya, terutama aktif untuk berjumpa, berbicara tentang hal-hal yang baik di antara mereka, dan juga tentu mereka punya, melalui pariwisata mereka akhirnya bisa berjumpa dengan pemerintah, berdiskusi dengan pemerintah. Seperti apa Bung Roni melihatnya? Kalau saya lihat sekarang di yang pertama itu perubahan attitude ya. Jadi kembali lagi anak muda di sini mereka masih terbiasa dengan kebiasaan di kampung, dan mereka bahkan awal sebelum saya datang ke sini pun mereka selalu membuat keributan ya di kampung. Jadi saya rasa yang saya dapatkan sekarang mereka sudah terdidik. Jadi mindset cara berpikir mereka ini sudah berubah. Jadi mereka sudah terarah cara berpikirnya, bahkan mereka sudah berpikir bahwa ini akan menjadi peluang. Karena kepercayaan yang saya berikan kepada mereka, kelompok kerja daya tarik wisata yang saya sudah jelaskan. Di dalamnya itu sudah ada kategori pelayanan, mulai dari jasa pemandu, jasa tiket masuk, kemudian jasa informasi, pokoknya mereka sudah memiliki peran masing-masing. Sehingga meskipun pendekatan ini butuh waktu yang panjang, karena kembali lagi bahwa kekuatan dari sebuah si guiding atau interpreter itu dia harus mampu memberi kesan kepada wisatawan. Jadi kita masih memberi pelatihan kepada anak-anak supaya bisa berbahasa Indonesia yang bagus, bahkan bisa melatih bahasa Inggris. Kemudian itulah yang membuat saya bangga, ternyata ini punya nilai yang sangat besar. Kemudian didikan yang saya rasa sangat luar biasa adalah untuk generasi mulai dari SD. Mereka sudah punya sanggar.
yang awalnya mereka malu-malu pentas di depan umum, tapi sekarang mereka sudah terbiasa. Jadi bahkan mereka sudah memiliki semangat tersendiri, mengikuti kegiatan di sekolah dengan aktif, kemudian juga bahkan dari sekolah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk kegiatan-kegiatan besar, bahkan mengikuti kegiatan di Labuan Bajo. Saya rasa perubahan inilah yang akan perlu dilihat untuk ke depan. Dan saya rasa Bukit Porong ini sangat layak untuk menjadi sumber belajar, karena kembali lagi mereka akan melihat secara nyata bagaimana masyarakat di sini yang awalnya biasa-biasa saja tapi sudah berupaya untuk melakukan pendekatan dengan bisa dibilang mereka sudah menjadi pegawai begitu dalam sebuah kelompok sadar wisata, karena kami sudah memiliki produk yang bisa dijual. Kebetulan dari masing-masing Pokja itu sudah melahirkan sebuah inovasi baru. Contohnya dari seni budaya, mereka punya sanggar seni pertunjukan tari. Mereka sudah melahirkan sebuah tarian baru, namanya tari porong. Jadi tari porong ini itu identik dengan, karena Bukit Porong ini kan dia punya penawaran pemandangan yang indah, kemudian hamparan persawahan yang menempel di lereng-lereng perbukitan, sehingga ada pemandangan air terjun, ada sungai, pokoknya pemukiman, dan yang paling indah itu adalah sunrise, matahari terbit. Sehingga kalau orang datang ke Labuan Bajo, mereka harus menginap, bukan hanya penawaran spot foto saja, produk wisata yang kami hadirkan di sini adalah paket wisata yang memang sedikit membedakan dengan paket wisata di desa wisata lain. Jadi nama paket wisata kami ini berdasarkan 5 falsafah budaya Manggarai. Kebetulan saya sudah melihat beberapa tren pengembangan paket wisata di tempat-tempat lain. Yang mereka kaji tentang budaya itu hanya sedikit saja. Tapi yang ingin saya hadirkan di Desa Wisata Coal ini adalah saya ingin mengkaji dari dari 5 falsafah ini. 5 falsafah unsur budaya hidup masyarakat Manggarai. Yang pertama itu rumah gendang, yang kedua ada Natas Labar, ada Waiteku, ada Umaduat, ada Compandari. Tapi yang ada di Bukit Porong saat ini ada 2 aktivitas saja. Jadi ada Natas Labar sama Umaduat. Jadi narasi tentang Natas Labar itu di dalamnya ada tari caci, ada rangkuk alu, kemudian ada permainan anak-anak dan seni pertunjukan lain. Sehingga bungkusan narasi budayanya itu sudah mencakup semuanya tentang Natas Labar. Kemudian Umaduatnya itu juga, ya mungkin trennya kalau di desa wisata lain itu kan agrowisata kopi atau tur kopi. Tapi kalau di kami itu berbeda, jadi turnya itu wisata Umaduat. Jadi mereka akan, sebelum mereka membeli kopintala yang sudah kami hadirkan, kami akan mengajak mereka ke kebun, mengenal tentang arti uma, arti duat, kemudian kebiasaan orang zaman dulu seperti apa. Jadi kembali lagi bahwa kita mengajak mereka ke masa lalu. Jadi menceritakan tentang kebiasaan masyarakat di sana. Sehingga muncullah sebuah tren bahwa inilah yang menjadi konsep desa wisata yang sesungguhnya. Oke, berarti 5 elemen tadi ya. Rumah ya, tentang rumah, terus Natas itu halaman ya, tempat orang berekspresi gitu ya. Ya, begitu. Terus, jadi tadi kan kedua Umaduat. Umaduat ini ya, kebun. Yang kami narasikan itu tentang kebun ya. Tapi karena di sini ada kebun kopi, selama ini wisatawan yang kami ajak bahkan dari Polandia baru-baru kemarin, itu kesannya sangat menarik. Karena kakak, jadi mereka datang ke sini hanya untuk melihat prosesing pembuatan kopi. Dan di Polandia itu memang tidak ada tumbuhan kopi. Dan mereka ingin melihat secara langsung seperti apa proses pembuatan kopi di sini. Dan mereka merasa bersyukur bisa datang ke sini karena yang pertama proses tradisionalnya masih ada. Kemudian kita ajak mereka ke kebun kopi, kemudian sampai di kebun kopi mereka ketemu dengan masyarakat yang sedang memetik kopi, kemudian ada aktivitas masyarakat di kebun, kemudian sampai di rumah kreatifnya itu, karena di sini selesai dari Umaduat itu kami arahkan mereka ke rumah kreatif. Dari rumah kreatif ini nanti kita jelaskan tentang proses pembuatan kopi secara tradisional, mulai dari sangrai dan sampai kepada kopi bubuknya. Dan kemarin kesan dari wisatawan, dia bilang ini adalah kopi yang terbaik yang saya pernah minum di Indonesia. Mungkin karena dia baru datang baru pertama kali ke Indonesia, tapi ini saya rasa modal yang sangat besar sehingga
promosi kita kepada wisatawan internasional ternyata itu bukan hanya berbicara tentang potensi alam, baik itu komodo dan lain sebagainya. Yang paling utama mereka datang jauh-jauh dari Polandia. Yang mau mereka lihat adalah keunikan yang hadir di sini. Dan keunikan itu harus terbawa dari masa lalu. Sehingga itulah kekuatan kami di sini, Kak. Ya, ini menarik tadi ya, karena bagaimana teman-teman bisa menerjemahkan bahwa pariwisata itu bukan hanya menjual alam kan, tapi pariwisata itu ya modal pentingnya adalah manusia dengan budayanya kan, konsep yang sangat mengakar di dalam masyarakat gitu kan, sehingga memang pariwisata itu bukan sesuatu yang meminggirkan atau membuat manusianya terpisah gitu, tapi justru pariwisata itu bagian utuh dari manusia dengan dimensi budayanya gitu. Saya kira tadi menarik ya bagaimana teman-teman di sana meramu 5 elemen penting yang membentuk orang Manggarai itu tadi menjadi bagian dari cara mereka membangun kepariwisataan yang ada gitu. Nah, ini karena sebelumnya itu hanya cerita. Ya, persis. Sekarang ya sebelumnya itu hanya cerita, tapi sekarang kita sudah menyediakan aktivitas. Itu yang menarik sih. Oke, ya. Artinya kan itu keseharian yang dilakukan oleh orang Manggarai, tapi bagaimana itu dikemas menjadi sesuatu yang punya nilai baru gitu, nilai wisata. Dan saya kira kan ini berarti ya pariwisata yang dikembangkan itu benar-benar pariwisata yang mengintegrasikan manusia di dalamnya dengan budaya kan, bukan memisahkan atau meminggirkan manusia. Saya kira ini poin-poin menarik ya. Isu penting kita di Manggarai Barat itu kan bagaimana sektor pertanian itu menurun ya dari sisi kontribusinya gitu. Bagaimana pariwisata itu menjadi ruang penting untuk memperkuat basis agraris atau memperkuat agensi dari para petani gitu. Ya, saya ingin coba tarik ya bahwa inisiatif membaca potensi budaya, potensi yang dimiliki di antaranya adalah wisata desa. Ini adalah salah satu model ya dalam jangka panjang bisa dijadikan sebagai alternatif. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana spirit itu tidak semata-mata pragmatis. Ceritakan oleh Pak ini menarik sekali, tidak semata-mata menjadikan uang ini sebagai tujuan, sebagai aspek pertumbuhan semata secara ekonomi atas wisata, tapi lebih dari itu memulai untuk inisiatif partisipasi muda menjadi salah satu saya kira itu penting tadi catatan dari Mas Ari bahwa apa yang telah digarap oleh teman-teman di sana memanfaatkan potensi kekuatan kualitas dari masyarakat lokal, warga lokal, sekaligus kecerdasan kultural yang ada itu bisa menjadi basis penting untuk terus mendorong ya, memperkuat agensi dari teman-teman yang ada, dan juga tentu kedepannya tidak hanya melihat itu sebagai sesuatu yang bersifat pragmatis ya, tapi punya dampak yang lebih luas, tidak sekedar aspek ekonomi, tapi justru memperkuat lagi dimensi-dimensi lain, yaitu modal kultural yang terus berkembang gitu. Nah, saya kira tadi cerita dari Bung Roni dan cerita yang dia bagikan kepada kita tentang pariwisata di Desa Coal, khususnya pariwisata Bukit Porong ini menjadi inspirasi penting gitu, karena banyak aspek yang kita bisa pelajari tadi. Pertama tentu terkait dengan bagaimana anak muda yang peka terhadap kondisi atau konteks lokalnya itu berani untuk bergerak gitu, menjadi penggerak buat teman-teman yang lain, bahkan juga masyarakat secara keseluruhan, dan bagaimana menawarkan konsep pariwisata yang tidak memisahkan masyarakat dari pariwisata itu, tapi pariwisata itu kekuatan masyarakat gitu, mulai dari membicarakan ekonomi, tapi juga tadi berbicara tentang bagaimana konsep agraria yang lebih inklusif dibicarakan gitu, dan tentu tadi bagaimana budaya menjadi inspirasi penting dalam pengembangan pariwisata.
Saya kira Mas Ari, terima kasih Roni. Terima kasih Roni. Terima kasih buat diskusi kita sore hari ini. Salam buat semuanya. Salam, terima kasih Roni. Sama-sama Pak Ari. Ya, semoga sukses ya melanjutkan karya di sana ya. Yang berkeadilan, banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran, pada bincang-bincang pinggiran. Oh.